Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terdapat sebuah daerah yang bernama Nagari Mae. Mae juga dikenal sebagai Negeri Seribu Menhir. Menhir ini pun menjadi jejak sejarah peradaban di ranah Minangkabau. Nah, tahukah teman, keberadaan Menhir dianggap menjadi titik balik awal dari peradaban dunia di Minangkabau, menjadi tempat wisata utama di Mae, dan juga menjadi pusat penelitian arkeolog, kebudayaan, dan sosiologi antropologi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta dan keunikan dari Nagari Mae. Nonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Enam fakta menarik tentang Negeri Seribu Menhir Mae. 1. Menhir sudah ada sejak zaman prasejarah. Menhir-menhir di Nagari Mae menjadi bukti sekaligus saksi bahwa diduga ada kehidupan manusia di Nagari Mae sejak zaman prasejarah. Pasalnya, menhir ini dapat dikelompokkan ke dalam situs megalit atau zaman batu besar yang dibangun pada zaman prasejarah. Nah, di antara beberapa tempat yang ada, situs bawah parit menjadi lokasi yang paling banyak ditemukan menhir. Nah, barisan menhir di sini tampak teratur, seolah-olah menghadap satu arah, meskipun tidak semua menhir masih dalam kondisi berdiri. Beberapa menhir sudah berada dalam posisi rebah atau tidur, satu di antaranya yang paling besar. 2. Usia menhir. Nah, di Sumatera Barat, menhir dan artefak kerangka manusia purba paling banyak ditemukan di Nagari Mae. Hingga saat ini, kapan masa hidup dari kerangka-kerangka itu belum dapat dipastikan. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Jafrinal Arifin menjelaskan, sampel-sampel itu sudah dibawa ke Australia untuk dilakukan carbon dating. Tapi hasilnya sampai sekarang belum keluar. Namun dari dugaan saat ini, diperkirakan jasad-jasad yang ditemukan di Mae ini berumuran di sekitar 2000 sampai 5000 tahun. Berdekatan dengan kapal Nabi Nuh kira-kira 5000 tahun yang lalu. Nah, artinya sudah sangat lama ada manusia yang hidup di tanah Minang, atau bisa dikatakan peradaban tertua di Minang ada di Negeri Mae. 3. Menhir menghadap Gunung Sago. Hal menarik dari menhir di situs bawah parit Nagari Mae ini adalah arah hadap semua menhir atau yang masih berdiri ke arah satu arah yang sama, yakni ke arah Gunung Sago. Nah, melihat pemandangan ini seolah sedang melihat barisan manusia yang ditata dengan rapi untuk melihat ke satu tujuan suci, yakni keimanan yang mereka yakini. Nah, pola arah hadap ini berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat prasejarah yang memang masih berlandaskan animisme, yakni kepercayaan kepada roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. 4. Festival Menhir Mae. Keberadaan menhir di Nagari Mae dianggap menjadi titik balik awal dari peradaban dunia di Minangkabau, sehingga Dinas Kebudayaan Sumatera Barat menggelar festival arkeologi yang bertajuk Festival Mae 2024. Nah, festival itu berlangsung di lapangan sepak bola yang berlokasi di Jorong Koto Gadang, Nagari Mae, Kecamatan Buki Barisan, Kabupaten 50 Kota pada tanggal Rabu 17 Juli sampai dengan Sabtu 20 Juli 2024. Nah, Festival Menhir Mae merupakan acara yang bertujuan untuk mengenalkan sejarah megalitikum kepada generasi muda. Festival ini pun juga diharapkan dapat menjadi gerbang wisata sejarah Mae. Festival ini juga menjadi platform yang menggabungkan seni, budaya, dan sejarah untuk menginspirasi dan mengedukasi masyarakat tentang kekayaan warisan budaya. 5. Setelah 40 tahun, penelitian tentang menhir Mae dilanjutkan. Festival Mae 2024 dibuka oleh Ketua DPRD Sumatera Barat pada waktu itu Supardi, Rabu 17 Juli 2024. Supardi mengatakan 1,5 tahun lalu ia telah memulai rencana festival tersebut, dimulai dari mengunjungi UGM, BRIN, hingga UNESCO. Kegiatan itu pun hadir pemuka masyarakat Mae dalam sebuah forum diskusi. Tujuannya satu, untuk mewujudkan mimpi Mae asal mula peradaban dunia. Diskusi itu menepis rasa pesimis yang telah lama ada pada masyarakat Mae. Sebab setiap orang yang datang ke sana selalu berbicara menhir, tapi tidak memberi penjelasan apa-apa.
Nah, setelah 40 tahun lamanya, akhirnya riset dan penelitian tentang Mae dilanjutkan. Supardi juga meminta kepada peneliti UGM dan peneliti lainnya agar rangka hasil ekskavasi tahun 1985 diproses kembali. Nah, permintaan itu agar Mae jadi warisan budaya dunia bisa dapat terwujud dengan harapan Mae bakal jadi pariwisata khusus. Nah, lewat festival Mae, para arkeolog dan peneliti dunia akan membuka penelitian untuk mengungkap tabir dan misteri peradaban tertua di Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang, dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 6. Buki Posua. Selain menhir, ada hal lain yang menarik dari negari Mae, yaitu Buki Posua. Karena di puncak bukit itu ada sebuah bolongan yang menghiasi bukit itu, sehingga memberi ciri khas yang membedakan bukit itu dengan bukit-bukit yang lainnya. Nah, dari bukit itulah ya beberapa cerita rakyat yang beredar, bahkan masih diceritakan sampai sekarang. Di antaranya adalah kisah legenda yang turun-temurun di balik terbentuknya Buki Posua ini yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah, pada dahulu kala ada seorang pengembara bernama Baginda Ali. Ia adalah seorang pengembara yang amat sakti dan juga bijaksana. Pada saat ia pergi mengembara bersama dua orang adiknya, di perjalanan mereka menemukan seekor rusa yang sangat besar. Nah, Baginda Ali bersama dua orang adiknya mengajar dan mencoba menangkap rusa tersebut untuk tambahan makanan di perjalanan. Rusa tersebut mereka sembelih dan mereka bagi dagingnya. Akan tetapi perselisihan pun terjadi saat membagi kakinya, karena ada sepotong kaki rusa yang berlebih. Kedua adik Baginda Ali tersebut bertengkar ingin mendapatkan sepotong kaki tersebut. Nah, melihat hal itu, Baginda Ali dengan bijaksananya mengambil potongan kaki tersebut dan melemparnya dengan sekuat tenaga. Nah, karena kesaktiannya, potongan kaki rusa yang dilempar Baginda Ali tersebut mengenai sebuah bukit sampai bukit itu berlubang. Nah, bukit yang berlubang itulah yang sekarang menjadi Bukit Posua. Konon katanya, potongan kaki rusa yang dilempar oleh Baginda Ali berubah menjadi sebuah bukit, dan bukit itu sekarang bernama Buki Pauruso atau Bukit Paharusa. Nah, itulah dia teman, fakta menarik tentang negeri seribu menhir Mae. Gimana menurut pendapat teman? Nah, kira-kira ada tambahan gak ya tentang fakta menarik dari negeri seribu menhir ini? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.